Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvan Melizar dengan NIM 333-723-0067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu proyek Deep Learning menggunakan model LSTM dan CNN. Yang pertama kita akan membahas proyek dengan konsep CNN. Di sini saya menggunakan beberapa library pendukung. Salah satunya adalah TensorFlow untuk membangun dan melatih model deep learning. Lalu ada Matplotlib untuk visualisasi grafik dan gambar, dan beberapa library pendukung lain. Selanjutnya, di sini ada baris kode untuk load dataset dari MNIST yang terdiri dari 70.000 gambar angka tulisan tangan dari angka 0 sampai 9. Nah, di sini kita bisa melihat ada Xtrain dan Xtest, yaitu gambar-gambar berukuran 28 kali 28 pixel. Lalu ada Ytrain dan Ytest, yaitu label yang sesuai dengan gambar angka 0 sampai 9. Selanjutnya di sini kita mempunyai baris kode untuk normalisasi data. Nah, bisa kita lihat di situ ada pada baris pertama, fungsinya adalah untuk normalisasi data dengan mengubah nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Lalu ada proses reshape yang mengubah bentuk data agar sesuai dengan input model CNN. Nah, selanjutnya di sini ada model CNN. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada conv 2D, yaitu lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur dari gambar. Angka 32 dan 64 ini adalah jumlah filter, dan 3,3 ini adalah ukuran kernel. Lalu di sini juga ada fungsi aktivasi relu, dan layer-layer lainnya untuk mendukung model ini. Selanjutnya adalah kompilasi model. Di sini kita menggunakan algoritma optimasi Adam. Lalu ada loss di sini untuk klasifikasi multikelas dengan label integer. Dan matriks akurasi ini berfungsi untuk evaluasi model akurasi. Selanjutnya di sini ada training model. Nah, bisa kita lihat di sini ada epoch atau iterasi training yang berjumlah 5. Selanjutnya di sini ada validation data, yaitu data validasi untuk membantu performa model selama pelatihan. Dan history di sini untuk menyimpan hasil pelatihan, akurasi dan loss. Selanjutnya di sini ada evaluasi model. Nah, bisa kita lihat di sini ada model evaluate, ya, untuk mengevaluasi model menggunakan data yang diuji. Lalu test loss dan test act ini adalah loss dan akurasi pada data uji. Dan print di sini untuk menampilkan akurasi model. Lalu di sini kita mempunyai beberapa baris kode untuk visualisasi grafik dan gambar. Yang pertama di sini ada contoh gambar dari dataset MNIST, grafik akurasi dan loss selama pelatihan. Yang ini untuk grafik akurasi dan ini untuk grafik loss. Lalu ada confusion matrix dan terakhir ada prediksi contoh gambar. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya. Di sini ada contoh gambar dari dataset MNIST. Ada gambar angka 5, 0, 4 dan seterusnya. Lalu di sini ada model akurasi dan model loss. Selanjutnya ada confusion matrix. Dan terakhir ada prediksi contoh gambar. Di sini angka 7 diprediksi sebagai angka 7, di mana jawabannya benar. Angka 2 diprediksi menjadi angka 2, dan angka 1 menjadi angka 1, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai project deep learning dengan model LSTM. Di sini saya menggunakan beberapa library, salah satunya adalah TensorFlow untuk membangun dan membuat model deep learning ini.
Selanjutnya ada Matplotlib untuk membuat visual, grafik, dan gambar dari hasil model yang kita gunakan. Dan beberapa library pendukung lainnya. Selanjutnya di sini ada baris kode untuk load dataset IMDb. Di sini kita bisa lihat ada max fitur 10.000 ya, yang berfungsi untuk mengambil 10.000 kata yang paling sering muncul dalam dataset. Lalu ada maxlen 200 untuk mengatur setiap review yang kita ambil itu agar maksimal 200 kata saja. Dan di sini ada IMDb load data untuk mengambil data IMDb atau review film dalam bentuk angka yang merepresentasikan kata. Selanjutnya di sini ada padding sequence. Nah, karena setiap review itu berbeda-beda, pad sequence ini digunakan untuk membuat semua review memiliki panjang 200 kata dengan menambahkan 0 jika kurang dari 200 kata. Selanjutnya di sini ada model LSTM. Nah, baris kode ini di baris kode ini bisa kita lihat di sini ada embedding max features 128 ini yang fungsinya untuk mengubah angka dalam review menjadi vektor berdimensi 128 sehingga bisa diproses oleh LSTM. Baris kedua ini adalah layar LSTM dengan 64 unit serta drop pod 20% untuk menghindari overfitting. Nah, yang baris ketiga ini adalah layar terakhir dengan aktivasi sigmoid karena tugasnya adalah binary classification, positif atau negatif. Nah, selanjutnya di sini ada kompilasi model. Nah, kenapa kita menggunakan optimizer Adam? Karena optimizer Adam ini cepat dan efisien dalam mengupdate bobot model. Lalu, binary cross entropy ini cocok untuk klasifikasi biner, positif dan negatif. Lalu ada matriks akurasi di sini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model yang kita buat. Selanjutnya di sini kita ada training model. Nah, sama seperti tadi, history ini untuk menyimpan performa model selama proses pelatihan atau training. Nah, di sini kita epoxnya 3 atau dengan kata lain model kita itu dilatih selama 3 kali iterasi pada seluruh dataset. Selanjutnya di sini ada evaluasi model. Yang baris pertama ini fungsinya adalah untuk menghitung akurasi dan loss pada data yang kita uji. Lalu di sini ada test X untuk menampilkan hasil akurasi model yang di print ini. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai beberapa baris kode untuk menampilkan visualisasi dari model yang kita buat tadi. Atau dengan kata lain hasilnya lah. Di sini kita mempunyai grafik akurasi, lalu ada grafik loss. Gambarannya itu seperti ini ya. Di sini garis biru itu untuk train akurasi dan garis yang oranye ini untuk validation akurasi. Sementara untuk model loss, garis biru itu untuk train loss dan garis oranye ini untuk validation loss. Kurang lebih seperti itu untuk model LSTM yang kita buat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari project yang telah saya buat. Dari percobaan yang saya lakukan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa perbandingan antara LSM dan CNN terletak pada data. Kalau untuk LSM itu dia berfokus pada data seperti teks, audio, dan time series. Sementara CNN lebih berfokus pada gambar dan video. Lalu LSM ini lambat karena perhitungannya itu berulang. Dan CNN itu cenderung cepat karena komputasi paralel. Lalu LSTM itu lebih kompleks dan membutuhkan banyak memori. Sementara untuk CNN itu biasanya lebih ringan dibandingkan LSM. Sekian dari penjelasan dari project yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.